Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Inklusif. Kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Strategi Pengelolaan Kelas dan Lingkungan dalam Sekolah Inklusif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Pinkarati Damayanti, NIM 1904897. Saya Ayu Inggi Mubarokah, NIM 1904419. Saya Hima Farida, NIM 1904387. Saya Kurnia Rahmawati, NIM 1905413. Saya Regina Bestiara, NIM 1904027. Selamat menyaksikan. Pengertian pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru yang dilakukan demi mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien dengan cara menjaga keutuhan ketertiban kelas, membentuk karakter siswa yang baik dan meniadakan karakter yang kurang baik, serta membangun hubungan interpersonal antar guru dan siswa, serta siswa antar siswa dengan iklim positif dan membangun serta mempertahankan berlangsungnya organisasi. Jadi pengertian pengelolaan kelas ini merupakan seperangkat kegiatan guru yang dilakukan demi mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi mungkin sebelumnya itu guru sudah merencanakan suatu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut perlu adanya pengelolaan kelas dengan cara menjaga keutuhan ketertiban kelas. Bayangkan saja saat kita menyampaikan pembelajaran kelas itu dalam kondisi yang ramai, ada yang berbicara sendiri, bermain sendiri, dan sebagainya. Kita harus evaluasi diri kita terlebih dahulu. Apakah pembelajaran yang kita berikan itu tidak menarik bagi anak, ataukah membosankan, dan sebagainya. Dan selain itu, apakah peraturan yang sudah kita buat dalam pelaksanaan pembelajaran itu sudah ditaati oleh para siswa atau belum. Nah, jika belum berarti kita perlu menindaklanjuti seperti dengan teguran atau hukuman dan sebagainya. Lalu membentuk karakter siswa yang baik dan meniadakan karakter yang kurang baik. Mengapa karakter itu begitu penting? Karena ya bayangkan saja, jika anak tidak memiliki karakter yang baik, mungkin anak akan bersikap tidak sopan. Saat pembelajaran bisa saja dia mengelak, dia berbicara sendiri, memotong pembicaraan guru, atau saat diberikan tugas atau pekerjaan rumah, anak itu tidak tanggung jawab, tidak mengumpulkan. Nah, dengan adanya karakter-karakter seperti ini, maka tujuan pembelajaran akan sulit untuk dicapai. Lalu ada membangun hubungan interpersonal antar guru dan siswa serta siswa antar siswa dengan iklim positif dan membangun serta mempertahankan berlangsungnya organisasi. Jadi hubungan antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa itu harus dibangun karena di saat kita melakukan pembelajaran, kita itu sedang melakukan interaksi. Tidak hanya ada ceramah dari satu pihak saja. Bayangkan saja jika saat kita memberikan pembelajaran bab 1 misal, lalu kita menanyakan apakah anak-anak sudah paham, karena hubungan interpersonal yang kurang baik mungkin anak akan merasa canggung dan menjawab sudah paham, padahal aslinya belum paham. Nah, jika bab 1 saja belum paham, bagaimana kita akan melanjutkan bab yang kedua? Misal anggap saja guru sudah menganggap anak-anak paham, padahal aslinya belum paham. Lalu di bab 2 pasti anak akan merasa kesulitan karena bab 1 saja sebagai dasar itu belum paham. Nah, maka dari itu hubungan interpersonal itu harus dibangun. Lalu berlangsungnya organisasi. Kenapa harus dipertahankan oleh guru? Karena organisasi-organisasi justru yang membangun public speaking anak atau problem solving anak, rasa kritis anak, semuanya itu bisa dibangun dari organisasi. Jadi kita sebagai guru itu harus mendukung adanya organisasi tersebut. Baik, saya Regina Bestiara akan menyampaikan materi mengenai tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi 2, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, yakni menyediakan dan menggunakan fasilitas untuk berbagai kegiatan pembelajaran agar mencapai hasil yang baik. Untuk tujuan khususnya, yakni mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat belajar, lalu menyediakan berbagai kondisi yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja dan belajar, serta membantu untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman dalam Yamara tahun 2006.
Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya tertuang pada tujuan pendidikan. Dan secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas untuk berbagai macam kegiatan pembelajaran dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas menurut Ahmad tahun 1995. Menurut Ahmad, tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi di dalam kelas, baik sebagai lingkungan belajar ataupun kelompok belajar yang memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas untuk mendukung peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Dan yang terakhir, membina serta membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang terakhir, menurut Ari Kunto dalam Jamarah tahun 2006, tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak dapat bekerja secara tertib sehingga tujuan dari pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai tujuan pengelolaan kelas yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas guna mendukung keterampilan peserta didik, serta agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus. Menurut Effendi dalam Nandia tahun 2013, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan atau penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya, yaitu dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Jadi, anak berkebutuhan khusus ini berbeda dengan anak normal pada umumnya. Mereka memiliki kelainan atau penyimpangan yang disebabkan oleh dari bawaan lahir ataupun genetik, maupun bisa disebabkan karena kecelakaan. Selanjutnya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3, yaitu kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan perilaku sosial. Yang pertama adalah kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibatnya, timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Hal ini bisa terjadi pada alat fisik indera, misalnya pada indera penglihatan atau tunanetra, pendengaran atau tunarungu, organ bicara atau tunawicara, selalu alat motorik tubuh, misalnya kelainan otot dan tulang. Lalu kelainan sistem saraf di otak yang berakibat pada fungsi motorik atau cerebral palsy, kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna. Nah, untuk kelainan pada alat motorik tubuh ini dikenal dalam kelompok tunadaksa. Selanjutnya, kelainan mental, yaitu anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Kelainan mental dalam arti lebih atau anak unggul menurut tingkatannya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, anak mampu belajar dengan cepat dengan rentang 110-120. Yang kedua, anak berbakat pada rentang 120-140. Dan yang ketiga, anak jenius pada rentang di atas 140. Anak yang berkelainan mental dalam arti kurang atau tunagrahita, yaitu anak yang diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah normal, sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara khusus, terutama kebutuhan pendidikan dan bimbingannya. Anak dalam kategori ini diklasifikasikan menjadi 3 menurut Halhan dan Kaufman dalam Mandiah tahun 2013, yaitu yang pertama, anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dididik dengan rentang 50-75. Yang kedua, anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dilatih dengan rentang 25-50. Dan yang ketiga, anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dirawat dengan rentang 25 ke bawah.
Selanjutnya, kelainan perilaku sosial, atau bisa disebut tunaras sosial, yaitu kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan yang lainnya. Menurut Mackey tahun 1957 mengemukakan bahwa anak yang termasuk dalam kategori kelainan perilaku sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat lingkungannya. Lalu klasifikasi anak yang termasuk dalam kategori mengalami kelainan perilaku sosial diantaranya anak psikotik dan neurotik, anak dengan gangguan emosi, dan anak nakal atau delinquent. Berdasarkan sumber terjadinya, tindak kelainan perilaku sosial secara penggolongan dibedakan menjadi dua, yaitu tunalaras emosi, artinya penyimpangan perilaku sosial yang ekstrim sebagai bentuk gangguan emosi. Lalu yang kedua, tunalaras sosial, artinya penyimpangan perilaku sosial sebagai bentuk kelainan dalam penyesuaian sosial karena bersifat fungsional. Nah, di sini saya Hima Farida akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas sekolah inklusi. Nah, adanya para siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi berimplikasi pada perubahan orientasi dan manajemen. Tidak hanya pada sekolah, tetapi juga pada manajemen kelas. Pembelajaran di sekolah inklusif, di mana di kelas tersebut beranggotakan anak berkebutuhan khusus, menuntut perubahan dan penyesuaian. Guru kelas tidak lagi berorientasi klasikal, tetapi dihadapkan pada keberagaman kebutuhan siswa. Sekolah inklusif dipahami oleh guru sekolah yang ramah terhadap anak dan tidak membatasi kondisi anak. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar mengembangkan dirinya. Nah, dalam pelaksanaan pengelolaan kelas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, adalah kegiatan awal pembelajaran guru di sekolah inklusi, melakukan pengkondisian sebelum proses pembelajaran, dan memeriksa tugas siswa, serta melakukan dialog kecil dengan mereka, misalnya menanyakan kabar. Nah, lalu yang kedua adalah proses pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Jadi, tidak hanya sekedar ceramah, akan tetapi juga diselingi dengan tanya jawab dan penugasan. Nah, pengelolaan pembelajaran masih bersifat klasikal dengan jumlah siswa yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal, sehingga tidak ada siswa yang kurang terperhatikan dan kurang terakomodir kebutuhan mereka. Sementara anak berkebutuhan khusus asik dengan helpernya. Jadi masih ada kesan seolah ada dua proses pembelajaran dalam satu kelas yang sama. Nah, yang ketiga adalah pendekatan dan strategi yang sama pada seluruh anggota kelas walaupun ada strategi berbeda, terutama untuk anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan strategi individualisasi dalam pembelajaran. Nah, pemberian materi cenderung sama untuk seluruh siswa, kecuali untuk anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran menggunakan bahan yang tidak hanya bersumber pada guru, tetapi juga bersumber dari yang ditemukan oleh anak sehari-hari, lalu dihubungkan dengan inti materi sesuai program yang disiapkan. Nah, yang keempat adalah dalam proses pengelolaan kelas, guru berupaya menanamkan konsep dan nilai serta moral kepada anak. Misalnya dengan bersikap akrab, bersikap positif terhadap anak, dengan memberikan kesempatan kepada anak yang seluas-luasnya untuk berkreasi. Nah, lalu guru juga memfasilitasi anak dalam belajar sabar, teguh dan tegas, dan adanya proses saling menghargai antar teman, dan juga membina kerjasama antar siswa. Nah, proses pengelolaan kelas juga bekerja sama dengan guru pembimbing khusus, kerjasama yang dikembangkan dalam hal perencanaan dan penyusunan program. Lalu, penggunaan alat atau media, penyesuaian materi atau kurikulum, dan penayangan hal-hal khusus, dan juga dalam hal komunikasi dan evaluasi. Nah, lalu yang kelima ada proses pengaturan dan penataan lingkungan kelas, termasuk peralatan kelas dilakukan secara alami. Tetapi dalam hal pengaturan tempat duduk, siswa dilakukan oleh guru dengan mempertimbangkan anak, serta sosialisasi anak berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya. Nah, yang keenam,
ada proses pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru berhubungan juga dengan Nah, lalu yang keenam, ada proses pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru, berhubungan juga dengan respon dari para siswa. Respon yang diperlihatkan oleh siswa sebagai hasil pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru adalah timbulnya perhatian untuk belajar bersama, bermain bersama dalam satu kelompok, dan timbulnya awam antar teman dalam satu kelas. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah pelaksanaan dalam proses evaluasi pengelolaan kelas dilakukan di akhir pembelajaran. Proses maksudnya untuk anak secara umum dilakukan secara tulisan maupun lisan dalam bentuk soal tertulis atau melalui proses tanya jawab dan latihan. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus juga diberikan kesempatan untuk mengikuti evaluasi, tetapi disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. Nah, guru pun harus menyiapkan perangkat penilaian agar pelaksanaan evaluasi berlangsung secara transparan. Selanjutnya di sini saya, Ayu Inggi Mubarokah, akan membahas mengenai 6 hal penting yang harus dipahami oleh guru dalam pengelolaan kelas anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yaitu ada kondisi psikis, yang kedua ada perbedaan individual, yang ketiga ada perkembangan emosi, yang keempat ada perkembangan sosial, yang kelima ada tugas perkembangan, dan yang keenam ada lingkungan belajar. Nah, untuk yang pertama yaitu kondisi psikis. Jadi, kondisi psikis anak berkebutuhan khusus akibat dari kelainannya berimplikasi terhadap layanan pendidikan yang dirasakan tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Anak berkebutuhan khusus ini lebih baik bersekolah pada sekolah dengan karakteristik sesuai dengan jenis kelainannya, yaitu kelainan fisik, kelainan mental, kelainan sosial, dan kelainan emosi. Nah, yang kedua ada perbedaan individual. Jadi, perbedaan individual antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal, selain terletak pada kelainannya, juga terletak pada kemampuannya sebagai akibat dari ketunaannya. Jadi, dibandingkan dengan kesamaannya, perbedaan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus ini lebih sedikit. Oleh karena itu, kesamaannya menjadi dasar dalam mengelola proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada perkembangan emosi. Sesuai keadaan emosinya, anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan suasana belajar yang aman, bebas, dan tenang. Kebutuhan ini sulit dipenuhi jika anak tersebut merasa tidak sanggup, karena rasa sanggup ini memberi kepuasan dan kepercayaan. Lalu kepuasan dan kepercayaan ini dapat memberi motivasi yang kuat terhadap keberhasilannya dalam proses belajar mengajar. Lalu yang keempat yaitu perkembangan sosial. Jadi sebagian kelompok anak berkebutuhan khusus ada yang kelebihan kasih sayang dan ada juga yang kekurangan kasih sayang. Hal ini tergantung kondisi orang tuanya masing-masing. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan hubungan secara khusus dalam proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu tugas perkembangan. Tugas perkembangan, kebanyakan anak berkebutuhan khusus ini mempunyai rasa kecewa lebih besar daripada rasa suksesnya. Jadi masalah kekecewaan anak itu akibat dari kurangnya perhatian dari orang tua. Contohnya karena anak memiliki cacat, menjadi kurang disenangi oleh orang tuanya. Lalu karena anaknya cacat menjadi dirasa menjadi beban atau dianggap beban oleh orang tuanya dalam hidupnya begitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Nah, apabila lingkungan belajar kosong akan membuat jiwa anak menjadi kosong karena tidak memberi pengajaran kepada anak.
Beberapa aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh anak yaitu kegiatan yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak itu sendiri. Selanjutnya, kita memasuki 6 petunjuk umum bagi guru untuk melakukan pengelolaan kelas bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, guru hendaknya mampu melakukan manajemen, terutama manajemen operasi, manajemen lini, dan manajemen kelas. Mengapa manajemen operasi itu penting? Jadi di sini kita seperti mengeluarkan sebuah ketentuan-ketentuan tertentu, bisa saja ketentuan yang harus ditaati oleh siswa atau kita sendiri sebagai guru. Lalu ada manajemen lini, manajemennya paling dasar, dan manajemen kelas. Ya bisa seperti suasana kelas, atau cara penyampaian pembelajaran, dan sebagainya. Yang intinya bisa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Lalu yang kedua ada guru hendaknya mampu melakukan peran kepemimpinan. Di sini kita dituntut untuk mampu menggerakkan siswanya untuk menjaga dan menciptakan kondisi yang kondusif demi terlaksananya pembelajaran yang optimal. Selain itu, jika kita sedang pada kondisi untuk menentukan sesuatu, untuk mengambil keputusan, kita juga harus problem solving atau kritis. Karena jika kita menentukan sesuatu namun tidak sesuai dengan harapan semestinya, mungkin muncul ada rasa tidak percaya siswa terhadap gurunya, atau bisa saja timbul kecemburuan sosial. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Lalu yang keempat, guru hendaknya mampu melaksanakan tugas sesuai kompetensinya. Kompetensi yang dimaksud bisa kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, serta kompetensi sosial. Lalu yang keempat, guru hendaknya melaksanakan tugas dilandasi atas panggilan hati nurani. Selain hati nurani juga ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan pengabdian dan kepribadian mulia. Jadi kita itu memberikan pengajaran harus berlandaskan atas sesuatu. Jika tidak berlandaskan atas sesuatu, mungkin kita menyampaikan pembelajaran yang tidak semestinya, sehingga perkembangan anak pun tidak tercapai. Yang kelima, guru hendaknya mengutamakan dan memperhatikan kemampuan siswa. Hal ini kita lakukan untuk menghindari rasa keterpaksaan dan ketidaksabaran siswa. Jadi, tidak mungkin kita memaksa seorang siswa untuk melakukan hal level 3, padahal anak itu baru bisa melakukan hal di level 1. Dengan adanya seperti itu, maka siswa akan merasa terpaksa dan tidak semangat untuk belajar. Dengan sikap yang seperti itu, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Maka dari itu kita harus memperhatikan kemampuan siswa itu sedang berada di fase mana. Lalu yang terakhir, guru hendaknya menciptakan kondisi sosio-emosional yang harmonis dan iklim kelas yang harmonis. Tujuannya untuk apa? Untuk pengelolaan kelas yang aman dan menyenangkan. Mengapa seperti itu? Karena kondisi sosial dan emosional anak itu berpengaruh dalam penerimaan intelektual anak. Jika anak sedang berada dalam kondisi emosional yang baik, maka intelektual yang disampaikan akan diterima secara baik pula. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.